Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir kita dari surah Al-Maidah. Ayat kita adalah ayat yang ke-110 dan beberapa ayat berikutnya. Kita awali dengan membaca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia wal akhirah. Dan yakinlah ketika kita ngaji itu pahalanya bagikan orang yang berjihad. Orang yang berjihad itu pahalanya nggak kaleng-kaleng. Jadi ketika kita punya hajat, punya permohonan kepada Allah, mudah-mudahan dengan ngaji ini akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat 110 surah Al-Maidah temanya adalah tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Kita nikmati membaca Al-Quran, satu huruf pahalanya 10, satu ayat lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فبإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني
وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan Pak Tosim diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat besok yang pink. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Allah ya Isa ibn Maryam اذkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik id ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi temanya adalah tentang kisah Nabi Isa. Nabi Isa punya pengikut dan besok pengikutnya akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hubungan makna bahwa ayat yang sebelumnya ayat 109 menggambarkan tentang bagaimana para rasul-rasul itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung masuk ke topik tafsirnya Pak Qasim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Allah. Ingatlah ketika Allah berfirman. Ya Isa. Wahai Isa. Ibna Maryam. Putra Maryam. Jadi di sini harus kita ingat bahwa Nabi atau Rasul selain Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran itu dipanggil langsung nama, dipanggil langsung ya Musa, ya Isa, ya Adam, wahai Adam, dan seterusnya, ya Zakaria, wahai Zakaria, dan lain sebagainya. Nabi-nabi itu dipanggil langsung namanya. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW itu dipanggil gelarnya. Dipanggil apa? Jadi para sahabat itu nggak boleh bilang ya Muhammad, boleh panggil gelarnya apa? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Kalau di dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, dan seterusnya. Itu dipanggil apa? Gelarnya. Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau baca sholawat itu diembel-embeli Sayyidina. Nah kalau Muhammadiyah nggak pakai. Kenapa? Memang redaksi hadisnya itu ya Rasul, bagaimana aku bersalawat kepadamu? Rasulullah menyampaikan, bacalah Qul Allahumma sholli ala Muhammad. Bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini adalah orang-orang NU, memang ucapan Rasulullah kalau bersolawat itu perintahnya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi kita sebagai umatnya menyebutnya jangan langsung nama, yang dikasih gelar kehormatan, pakai ambal-ambal Mr. Tosim, Pak Tosim, Pak Toto, Pak Haji Ahmad, Pak Haji Purwanto Ahmad, dan seterusnya. Itu minal adabi, bagian dari tata krama atau etika, ya atau sedia. Tuh, ilqalallahu ya Isa, wahai Isa ibna Maryam, putra Maryam. Lanjut, ulkur, ingatlah olehmu, nikmati, nikmatku, alaika, atasmu, wa ala walidatik, dan atas ibumu. Nah di sini penjelasan tafsirnya diantaranya adalah ingatlah nikmat itu dengan hatimu, renung, walisanika, dan lisanmu, tidak hanya dengan lisan, wakum biwajibiha syukran li rabbika, dan penuhilah kewajiban nikmat itu dengan cara bersyukur. Ya maksudnya itu kepala itu sebenarnya untuk diisi ngaji sama untuk diisi nyari duit kan mana sih Pak Tosim? Ayo terus terang aja. Kepala lebih enjoy ngaji atau lebih enjoy mikir nyari duit? Ada gitu. Ini apa namanya? Nggak ada duit kan bisa pikir. Baik. Jadi di sini itu sebenarnya antara ngaji kewajiban kita dan kewajiban dunia, kita harus pandai-pandai apa? Membagi. Masa 24 jam nggak ada waktu untuk agama, kayak gitu ya Mas Toto ya. Nah, diluangkan. Oke, kalau kajian tafsir 3 kali dalam sepekan nggak bisa. Sabtu pagi, ya kan? Terus nggak bisa, ya kalau ada kultur kayak gitu. Itu namanya bersyukur dikasih nikmat berpikir diisi dengan sesuatu yang paling baik. Nah, gitu. Jadi di sini maknanya adalah berikanlah rasa nikmat yang Allah berikan itu, sikapilah dengan
perasaanmu, dengan lisanmu, dan juga tunaikanlah dengan mensyukurinya. Haitsu an'ama 'alaika ni'aman ma an'ama Allah biha. Yang mana Allah memberikan nikmat kepadamu dengan berbagai macam nikmat yang orang lain itu tak diberi. Contoh, bagaimana saudara-saudara kita itu di Palestina dengan keadaan yang, atau di Gaza dengan keadaan yang super terbatas, masih bisa hafal Quran. Coba bayangkan, ya, kita nikmatnya berlimpah-limpah dan lain sebagainya, malah nggak jelas. Ya Pak Tasim ya, itu dipostingan kan banyak itu, masya Allah itu. Nah, kira-kira penduduk Saudi apa penduduk Gaza itu lebih hebat mana Pak Tasim? Penduduk Gaza. Penduduk Saudi itu tiap bulan bayinya udah ada jatah dari pemerintah Saudi kaya, dijatah semua. Akhirnya ya nggak tahu, penduduk Saudi kan malas-malas, mungkin ngandelin tiap bulan. Nah, devisanya dari umroh haji aja berapa Mas Toto? Belum minyak, belum yang lain. Nah, Gaza jangankan disuplai yang lain, untuk hari-hari nyari air aja susah. Ya Allah ya Karim, tapi bisa anak-anak kecilnya itu ngapal Quran. Tuh, itu namanya memenuhi kewajiban bersyukur. Kita malu kadang-kadang kalau melihat saudara-saudara di Gaza. Malu itu akan terjadi kalau kita ngaji. Kalau kita nggak ngaji, ya malunya nggak ada, nggak merasa. Ya Pak Tasim ya. Lanjut. Itu. Nah, di sini dijelaskan tafsirnya demikian. Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada orang tuamu. Il ayyatuka. Ketika aku menguatkan engkau. Biruhil Kudus. Dengan Roh Kudus. Yakni malaikat Jibril. Dalam bahasa orang Nasrani Roh Kudus. Nah, di antara nikmatnya adalah tukallimu. Engkau mampu berbicara. An-nasa kepada manusia. Fil mahdi. Ketika dalam buayan. Yakni masih bayi. Wakahlan. Dan sesudah dewasa. Nah, ukuran dewasa itu adalah antara umur 30 sampai 40. Nah, silang kemarin kita bahas itu, saya teringat kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Silakan dibuka halaman 387. Halaman 387. Halaman 387 surah Al-Qasas ayat yang ke-14. Baik, nah ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita baca yang paling atas tuh barisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu واستوى آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين. Walamma balagha, dan
dan ketika Nabi Musa telah sampai asyuddahu pada usia dewasa 30 tahun, wastawa dan telah sempurna yakni 40 tahun. Jadi antara 30 40 istilah Al-Quran kahlan, apa? Kahlan. Atainahu, kami anugerahkan kepadanya hukman, hikmah yakni kenabian, wa ilman dan ilmu agama, pengetahuan agama. Wa kadzalika dan demikianlah najzi kami memberi balasan al-muhsinin kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang itu matang pengetahuannya dan mampu mengelola pengetahuannya dengan baik dan benar ketika sempurna umur 40 tahun. Ilmu sih pintar, cerdas, tapi ngurus manusia, wah, nggak bisa. Ada orang punya prestasi IP-nya kumlot lah, S3, itu pintarnya kan di kampus Pak sih. Nah, ketika ngatur masyarakat kita, kira-kira masyarakat seperti ujian di atas kertas apa enggak Pak sih? Berbeda 180 derajat. Betapa banyak hebat IP-nya, tapi giliran di masyarakat tumpul apa? Tumpul. Nah, ilmu di masyarakat dan ilmu di atas kertas itu berbeda. Ya Pak Tosim ya? Masya Allah. Jadi maka dari situ kemarin kan lagi rame tentang batas usia dan lain sebagainya. Gak usah diperpanjang, ntar rame malah. Ntar rame di medsos saja itu, jangan di masjid ya Pak Tosim ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Pak Aris ya. Baik. Jadi kahlan. Gimana Pak Aris? Kalau lewat 40 ya. Jadi dalam Islam itu Pak Aris, perkembangan manusia itu ada istilah. Ketika dalam perut namanya janin, apa? Ketika keluarnya nanti jadi sobi, bayi. Terus nanti setelah pertumbuhan ada tiflun, bocah. Terus di atasnya bocah itu ada yang namanya murahib, masa remaja, antara balik. Ketika sampai 15 tahun balik. Setelah balik itu jadi fata itu pemuda. Nah, pemuda itu ada angin barat ikut ke barat, ada angin timur ikut timur, itu biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah mencapai usia 25 tahun itu istilahnya lain lagi. Istilahnya kalau dalam Al-Quran kahlan antara 25, 30 sampai 40. 40 itu sudah jadi syekh. Siapa? Syekh itu adalah manjawazal arba'ina sanatan, orang yang melewati usia 40 tahun. Makanya ada orang kalau belum 40 tahun dipanggil syekh itu karena ilmunya matang dan sudah tua. Syekh dalam bahasa Arab itu orang yang melewati usia 40 tahun. Jadi nanti ada tahapannya. Saya ada pokoknya bonusnya jadi umat Islam itu banyak. 50 tahun nanti dapat bonus ini, 60 tahun dapat bonus ini, 70 tahun dapat bonus ini. Itu ada bonus-bonusnya Mas Toto. Besok saya sampaikan. Bonus itu misalnya kalau usia 70 tahun itu biasanya kan lupa-lupa sholat, sunnah, misalnya nih. Nah, ini rokatnya udah dapat 1, 2, apa masih dapat 1. Sering lupa kayak gitu. Udah, itu dilupakan oleh Allah. Yang dicatat itu cuma baiknya aja. Yang lupa-lupanya itu gak dicatat. Ya paham saya? Bonus. Itu kalau usia 80 terus masih berpegang dalam Islam, wah tambah lagi. Jangan dikira. Itu ada hadisnya, itu ada.
Jadi ada bonus-bonus yang didapatkan oleh umat Islam ketika melewati 40 tahun. Nah, itu saya sampaikan biasanya kalau ngaji sama orang tua itu senang banget Pak Tosin. Besok diundang lagi saya. Besok diundang lagi katanya. Jadi ada motivasinya. Jangan ditakut-takutin. Orang lagi ngaji ditakut-takutin malah nggak ngaji nanti ya kan. Kasih motivasi ini, nah, itu nanti senang. Seperti Pak Haji Naiman Rais ini, beliau bonusnya udah banyak banget nih Pak Haji Naiman. Jadi tidak hanya bonus umur, tapi bonus dari agama. Bonus dari apa? Bonus agama. Jadi Pak Haji Naiman ada yang kurang-kurang. Kalau dari segi tata cara ibadah itu nggak dicatat. Yang dicatat cuma kebaikannya aja. Apakah enak tuh Mas Toto? Ya kan? Alhamdulillah. Ada itu dari tafsirnya surah Al-Kahf. Tapi kita akan ngomongin hal tersebut. Baik, kita kembali ke surah Al-Maidah. Wa id 'allamtuka dan ketika aku mengajarkanmu Alkitab menulis. Coba. Ini Nabi Isa itu punya keistimewaan menulis. Kalau Nabi Muhammad gak bisa baca dan gak bisa menulis. Anehnya Injil itu ditulis 300 tahun setelah Nabi Isa wafat. Injil ditulis setelah Nabi Isa wafat ketika sekitar 300 tahun. Lah kan lucu. Makanya keaslian Injil itu dipertanyakan. Baru ditulis setelah 300 tahun Nabi Isa wafat. Injil. Loh kok nggak ditulis ketika waktu Nabi Isa masih hidup? Nah, itu menandakan bahwa Al-Quran, selain Al-Quran tidak ada jaminan terjaga keasliannya. Kalau Al-Quran itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada profesor, kemarin saya lihat di YouTube, profesor di Eropa ini. Injil mulai dari yang paling klasik sampai cetakan terbaru punya. Demikian juga Al-Quran, cetakan pertama, bukan tulisan tangan ya. Al-Quran pertama kali dicetak itu di Jerman. Di Jerman, itu saya punya bukunya itu. Kalau tulisan tangan kan banyak. Tapi Al-Quran dicetak pertama kali itu di Jerman. Masya Allah, tahun berapa? Luar biasa itu. Bukan di Mekah, di Jerman itu. Ternyata percetakan pertama mungkin adanya di sana, di Jerman. Antara cetakan terlama dan tulisan terlama sampai sekarang, Al-Quran itu nggak ada bedanya. Sementara Injil setiap cetakan itu berbeda. Itu peneliti barat. Nah, ini di antara kemurnian atau keaslian Al-Quran. Lanjut Pak Tosim. Wat Taurat dan kitab Taurat wal Injil dan kitab Injil. Kitab Taurat itu adalah kitab yang berisi tentang aturan-aturan hukum. Kemudian gara-gara banyak pelanggaran Bani Israel, kemudian kitab Injil datang berikutnya, isinya itu banyak nasihat. Isinya apa? Jadi aturan-aturannya itu ngekor atau ngikuti aturan yang ada pada kitab Taurat. Nah, Injil itu lebih kepada nasihat-nasihat. Biar apa? Hatinya gak keras, hatinya gak cinta dunia. Makanya kitab
Injil itu isinya kan kayak kisah-kisah itu, cerita-cerita. Ya Mas Toto ya, ya kayak karangan lepas, kayak karangan lepas. Entah itu firman Tuhan benar apa enggak, kayak itu demikian. Jadi aturannya itu menghidup kitab Taurat. Lanjut, wa in takhluqu, dan ingatlah ketika engkau membuat, minat ini dari tanah liat, kahaynatit toiri, seperti bentuk burung, biidni, dengan izinku, batang fufu, lalu kamu tiup, fiha, padanya, fatakunu, lalu ia menjadi khairan, seekor burung, biidni, dengan izinku. Nah, ilmu yang seperti itu ternyata masih dijumpai walaupun cerita Pak Kosim. Saya punya guru saya namanya Kiai Sobdin, punya ayah namanya Kiai Haji Dimyati. Nah, Kiai Haji Dimyati itu saya diceritakan santrinya langsung Mas Toto, ya sini ngambil tanah dikepel-kepel gitu, ditaruh di pinggir jendela, terus doa. Setelah doa diginikan, terbang dari burung. Allahu Akbar. Ilmu itu masih ada. Nah terus anaknya sendiri guru saya, Pak, jenengan Anda nggak diajarin sama Pak Yai? Wah, aku malah dibilangin gini kok. Kamu kalau tak ajarin kayak gini gila. Kayak gitu, coba bayangkan. Anaknya sendiri nggak dikasih. Kenapa? Resikonya berat. Mempunyai ilmu-ilmu seperti itu. Jadi di dada itu Pak Tosim, kalau orang punya ilmu-ilmu kayak gitu, hatinya nggak boleh sombong, nggak boleh apa dan segala macam. Susah katanya. Punya ilmu-ilmu seperti itu susah Pak Tosim. Jaga hatinya itu luar biasa. Makanya nggak dikasih. Kamu kalau saya kasih kayak gini jadi gila. Kenapa? Wah, bisa mengakukan diri kan? Saya diceritain langsung sama namanya Pak Mansur. Saya melihat Mas itu diginikan, taruh di pinggir jendela kayak gitu misalnya Mas Toto. Setelah berdoa diginikan, terbang gitu kan. Ya Allah ya Karim. Masih ada wali-wali Allah yang model seperti itu. Nah sampai sekarang ya nggak tahu ilmunya nggak diturunin, nggak diturunin. Ada itu ya Allah. Lanjut sih. Waktu beriku, dan ketika kamu menyembuhkan al-akmaha, orang yang buta sejak lahir. Nah di sini ada juga Imam Bukhari lahir itu buta, bahkan gak ada kelopak matanya itu Mas Toto. Imam Bukhari, Imamul Muhaddisin, pemimpin para ahli hadis, lahir itu dalam keadaan buta. Akhirnya ibunya itu senantiasa menangis itu Imam Bukhari, didoain terus sampai bertahun-tahun. Akhirnya karena istiqomahnya berdoa, malamnya mimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Bermimpi dengan Nabi Ibrahim itu kisahnya sahih, itu dalam Muqaddimah kitab Sahih Bukhari itu diceritakan. Nah, nadulah ya sudah, nanti aku doakan kepada Allah mudah-mudahan anakku bisa sembuh. Ternyata setelah bangun anaknya sembuh, bisa melihat. Itu jadi Allah tidak menutup kemungkinan tentang hal-hal tersebut. Kalau di sini zaman Nabi Isa, ternyata zaman setelah Rasulullah sesuatu itu masih ada, yakni ibunya Imam Bukhari yang makamnya itu ditemukan oleh Presiden Soekarno di Uzbekistan. Jadi yang paling berjasa yang Soekarno. Saya ingin ke Uzbekistan itu berkunjung ke ziarah ke Imam Bukhari. Dari situ sekali lagi lanjut, wal abroso, dan orang yang berpenyakit kusta.
biirni dengan kehendakku, biizni dengan kehendakku, wa in tukhriju, wa ittukhriju dan ketika engkau mengeluarkan, dan ketika engkau mengeluarkan setelah menghidupkan al-mauta, orang-orang yang mati dari kuburnya, biizni, dengan kehendakku. Nah, kata biizni itu terulang beberapa kali. Di sini dijelaskan bahwa diulanginya kata biizni yang artinya dengan kehendakku adalah menolak anggapan orang yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, ya kan? Menolak Nabi Isa itu bisa seperti itu adalah karena kehendak Allah, bukan Tuhan. Makanya orang kalau punya keistimewaan, diberi keistimewaan yang kasat mata, bahaya itu Pak Tosik, akan dikultuskan oleh pengikutnya, akhirnya dianggap Tuhan. Kira-kira Pak Tosik kalau saya nanti pegang apa nih Mas Toto, saya kasih nih apa namanya, Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat kekuasaan terbang, kira-kira viral apa enggak itu saya? Viral, berduyun-duyun datang ke rumah, nanti Mas Toto repot itu. Jadi bukan jadi ustaz, malah jadi dukun, repot itu. Nah, ya itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Soiban nafi'an, mudah-mudahan hujan membawa manfaat, membawa kebaikan. Banyak kekurangan, salam, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.